Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Adi Susyatama Putra, NIM 2305 1204309 dari kelas TII Angkatan 23. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skenario sniffing informasi ketika ditransmisikan. Pertama-tama, apa itu sniffing? Sniffing adalah salah satu bentuk cybercrime yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan tujuan mengambil data pengguna secara ilegal. Tindak kejahatan ini dapat terjadi ketika kamu sedang terhubung dengan jaringan yang bersifat publik. Kemudian melakukan proses transfer data baik dari klien server ke pengguna maupun sebaliknya. Pada proses transfer data tersebut, terjadi aliran data yang bolak-balik dari klien dan pengguna. Disitulah sniffing bekerja. Mereka akan menangkap paket-paket data yang dikirimkan menggunakan bantuan tools. Setelah itu, sniffing akan menangkap dan tersangkut pada komputer korban. Kemudian, program berbahaya akan disisipkan guna memperoleh seluruh data korban. Selanjutnya, sniffing bekerja pada segmen data di layer transport dengan cara menyisipkan program berbahaya pada komputer korban, di mana nantinya program tersebut akan melakukan proses sniffing. Akibatnya, data sensitif yang ada di komputer korban dapat terbaca oleh sniffer. Nantinya, data yang telah terkumpul akan dapat terbaca oleh sniffer. Sniffer dapat menemukan data korban melalui protokol jaringan komputer yang sering digunakan. Namun, jangan khawatir, sebab tanda-tanda sniffing dapat diantisipasi dan dideteksi sebelum sniffer melakukan aksinya terhadap korban. Berikutnya adalah cara kerja sniffing itu sendiri. Langkah pertama adalah collection. Pada langkah ini, sniffing akan merubah tampilan interface mulai mengumpulkan semua informasi milik korban berupa paket data melalui jaringan publik yang sedang diawasi oleh sniffer. Sniffer itu man in the middle ini ya, bisa juga disebut sniffer atau man in the middle. Lalu yang kedua adalah conversion. Setelah semua data dikumpulkan, data akan diubah bentuknya dari binary ke bentuk yang lebih mudah dipahami oleh sniffer. Langkah ini disebut dengan conversion. Lalu berikutnya adalah analisis. Apabila data sudah dikonversi, pada tahap ini terdapat langkah-langkah analisis data yang sudah dikonversi ke dalam blok-blok protokol yang sesuai dengan transmisi data tersebut. Lalu yang terakhir adalah pengambilan data. Setelah semua tahap dilakukan, pelaku atau man in the middle atau sniffer ini akan mengambil semua data-data milik korban. Nah, berikutnya adalah saya akan mendemonstrasikan bagaimana sniffing itu bekerja dalam dalam kasus kecil ya. Nah, pada demonstrasi sniffing kali ini saya menggunakan 3 software atau program. Yang pertama adalah GNS3 atau Graphical Network Simulator 3 adalah perangkat lunak simulasi jaringan yang memungkinkan pengguna untuk merancang, mengkonfigurasi, dan memantau jaringan komputer secara virtual. Dengan GNS3 ini, pengguna dapat membuat topologi jaringan yang kompleks menggunakan perangkat jaringan virtual seperti router, switch, dan firewall. Perangkat lunak ini juga mendukung integrasi dengan perangkat jaringan fisik dan virtual lainnya. Lalu yang berikutnya adalah Oracle VirtualBox. Oracle VirtualBox ini adalah perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan sistem operasi tambahan di atas sistem informasi utama mereka. Dengan VirtualBox, pengguna dapat membuat mesin virtual yang dapat menjalankan sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS, dan lain-lainnya. Mesin virtual ini berjalan di atas sistem operasi utama, sehingga pengguna dapat menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan. Lalu yang ketiga ada Wireshark. Wireshark adalah perangkat lunak analis jaringan yang memungkinkan pengguna untuk menangkap,
menganalisis dan memvisualisasikan lalu lintas jaringan. Oke, yang pertama-tama kita akan membuka VirtualBox terlebih dahulu. Dapat dilihat di sini bahwa saya belum membuat OS satupun ya. Ini router OS untuk mikrotik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan OS Windows XP yang telah disediakan oleh dosen saya. Pertama-tama kita pilih file, lalu import appliance, lalu kita pilih filenya, lalu kita jangan lupa untuk memilih pada MAC address policy ini, kita memilih generate new MAC address for all network adapter, karena kali ini kita akan menggunakan dua OS, jadi kita harus mengenerate MAC baru kita harus mengenerate MAC address baru ke masing-masing OS kita agar OS kita memiliki IP yang berbeda. Kita pilih finish. Kita tunggu proses importnya. Nah, setelah OS Windows XP tadi telah terimport, selanjutnya kita akan melakukan clone terhadap OS ini karena kita membutuhkan dua device atau OS. Nah, caranya adalah kita klik kanan, lalu kita pilih clone, kita beri nama PC1, lalu untuk MAC address policy-nya juga kita pilih generate new MAC address, kita pilih finish, lalu kita buat satu lagi, kita berikan judul PC2, dan untuk MAC address policy-nya juga sama, kita pilih generate new MAC address for all network adapter, lalu kita pilih finish. Nah, setelah itu kita buka program yang satunya, yaitu CNS3. Baik, kita telah masuk ke CNS3. Langkah pertama yaitu kita akan membuat sebuah project terlebih dahulu. Misal saya akan memberikan judul sniffing 2. Itu lalu kita pilih OK. Lalu kita akan mengkonfigurasikan dua OS tadi yang kita telah buat dari VirtualBox ke dalam CNS3 ini. Caranya adalah kita pilih edit, lalu pilih preferensi, kita arahkan ke VirtualBox VMS template ini, lalu kita pilih new, lalu kita pilih OS yang telah kita clone tadi, yaitu PC1 dan PC2. Kita inputkan satu persatu. Nah, di sini jangan lupa untuk networknya, ini untuk tipe adapternya kita harus sesuaikan dengan apa yang ada di VirtualBox. Nah, di sini PCNet Fast 3 kalau di device saya. Kadang kalau beda device itu beda adapter ya. Nah, secara default pada CNS3 ini adapternya adalah Intel Pro 1000. Nah, kalau ini nggak terbaca di device saya, jadi saya ganti ke PCNet Fast 3. Dan kita juga harus mengchecklist opsi allow CNS3 to use any configure VirtualBox adapter. Lalu untuk PC yang nomor 2 juga sama. Kita pilih edit, kita pilih adapternya, lalu kita checklist virtual adapternya. Kita pilih apply dan oke. Setelah kita mengkonfigurasi dua PC tadi, maka akan muncul dua PC di list and device. Lalu bagaimana cara kita agar
menjalankan dua OS tersebut, langkah pertama adalah kita drag ke tengah sini, lalu PC yang kedua, lalu kita sambungkan dengan kabelan, kabel internet. Nah, setelah terhubung, lanjut kita akan start dua OS tersebut. Kita tekan icon mulai yang ada di atas ini. Kita tunggu. Lama, lama atau tidaknya OS kalian berjalan ini tergantung spesifikasi dari device kalian juga ya. Kita tunggu ya untuk PC 2-nya. Yang PC 2 ini nyantol ya, lama ya. Kita tunggu sampai dia keluar icon seperti yang di PC 1. Oke, kedua OS atau dua device tadi sudah berjalan bersamaan. Lalu langkah berikutnya adalah kita harus mendapatkan IP dari kedua device ini ya. Caranya adalah kita bisa tekan command prompt di sini, lalu kita ketikkan IP config. Nah, untuk yang device nomor 1, kita mendapatkan IP 169.254.53.53. Lalu untuk yang device 2, kita mendapatkan IP 169.254.133.174. Ini untuk IP-nya bebas ya. Bisa di static atau di DHCP itu bebas. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tes ping agar mengetahui apakah dua PC ini terhubung secara bersama ya. Langkah pertama saya akan mencoba untuk melakukan ping dari PC 1 ke PC 2. Ping, lalu kita ketikkan IP dari PC 2. Nah, dapat dilihat bahwa ping sukses ya. Semua package-nya terkirim dengan sempurna. Lalu sebaliknya juga kita akan melakukan ping dari PC 2 ke PC 1. Nah, ping terhadap PC 2 ke PC 1 juga berhasil. Nah, sekarang kita akan melakukan skenario dari sniffing itu ya. Nah, caranya adalah misal kita mempunyai sebuah dokumen pada device number 2. Misal dokumennya itu rahasia ya. Pertama kita buat folder dulu. Kita buat folder yang bernama tes gitu ya. Tes, lalu di dalam folder ini kita buat lagi sebuah file txt. Misal kita berikan judul rahasia.
Lalu untuk isi dari filenya kita isikan bunuh raja malam ini. Oke, lalu kita pilih save. Nah, oke. Nah, saya akan melakukan sharing folder dari PC2 ke PC nomor 1, yang dimana folder ini isinya ada teks file txt yang berjudul rahasia dengan isi bunuh raja malam ini. Nah, sniffing adalah bagaimana cara kita mengetahui isi dari file ini, isi dari folder ini, juga isi dari file ini melalui internet. Jadi, ketika kita mengirimkan folder ini dari PC2 ke PC1, itu kita bisa mengetahui isi dari file ini di lewat tengah-tengah sini, ya. Saya nipuin lagi seperti ini. Nah, ini misal PC1, ini PC2, lalu si PC2 ini mengirimkan sebuah folder tadi ya, folder teks tadi yang berisikan rahasia teks rahasia.txt dan isinya adalah pesan bunuh raja malam ini ya, dikirimkan ke sini. Nah, tapi man in the middle ini dapat mengetahui isi dari pesannya melalui internet ini. Nah, ini adalah metode sniffing tadi ya yang dijelaskan tadi ya. Nah, itu bagaimana caranya? Oke, kita balik lagi ke OS tadi ya. Hmm, oke. Untuk dapat mengetahui atau mengcapture lalu lintas internet yang ada pada dua device ini, kita menggunakan program Wireshark tadi ya, yang sudah saya jelaskan tadi, program ini. Nah, program ini. Caranya adalah di dalam JNS tree-nya, kita tekan kabelnya di sini, kita arahkan kursor kita ke tengah, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih Start Capture. Nah, itu otomatis akan membuka program dari Wireshark tadi ya. Nah, itu udah ada lalu lintas, cuman itu nggak tahu ya itu apa ya. Oke, di sini saya akan mencoba mengirim pesan atau men-sharing folder maksud saya, men-sharing folder dari PC2 ke PC nomor 1. Caranya adalah kita klik kanan, kita pilih sharing, lalu kita pilih opsi share this folder, lalu kita pilih permisinya adalah full control ya, apply. Nah, setelah itu kita akan buka folder ini, folder yang ada pada device 2 ini ke device nomor 1. Caranya adalah kita buka salah. Kita kita harus mengetahui IP dari device 2 dulu. Saya lupa. Oke, IP-nya ini ya. Kita akan membuka folder tadi. Caranya adalah kita tekan Windows plus R, lalu kita ketikkan slash slash, lalu kita ketikkan IP dari device nomor 2 itu tadi. 254 133 174. Kita tekan OK. Nah, folder test tadi akan tersharing ya. Nah, di sini juga udah ada lalu lintas ya, cuman ini tidak tahu lintas apa. Banyak. Nah, kita akan
mengkopikan, kita akan mengkopikan folder dari device 2 tadi ke local directory device nomor satu. Caranya adalah kita pilih copy, lalu kita masuk ke lokal dokumen kita. Kita akan copy paste ke sini. Kita paste ya. Nah, kita boleh stop capture terlebih dahulu agar dia tidak mengcapture terus-menerus. Nah, di sini dari semua apa ini? Dari semua protokol ini terdapat satu source ya, satu source yang berisikan isi dari folder tadi, isi dari folder dan juga isi dari file teks rahasia tadi. Caranya adalah kita cari protokol yang memiliki tipe SMB dan memiliki info read ya. Info read. Nah, ini langsung ketemu ya. Di protokol nomor 265 itu kita bisa melihat isi dari teks tadi, yaitu bunuh raja malam ini. Nah, itu tadi ya contoh sederhana dari sniffing tadi. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara mencegah sniffing. Itu ya. Cara pertama adalah HTTPS. Eh, HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure adalah versi aman dari HTTP yang digunakan untuk mengirimkan data melalui jaringan. Umumnya, HTTPS menggunakan SSL atau TLS untuk melindungi data yang dikirim melalui jaringan dari sniffer atau man in the middle tadi. Menggunakan koneksi aman seperti VPN atau HTTPS sangat penting untuk mencegah sniffing karena menyediakan lapisan tambahan keamanan. Lalu yang kedua adalah menggunakan VPN ya. VPN atau Virtual Private Network adalah jaringan jaringan yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan pribadi yang terlindungi dari akses yang tidak sah. Virtual Private Network atau VPN menggunakan enkripsi untuk melindungi data yang dikirim melalui jaringan dari sniffer. Lalu yang kedua adalah WPA2 dan WPA3. Apa sih itu? WPA2 adalah Wi-Fi Protected Access 2, lalu untuk yang WPA3 adalah Wi-Fi Protected Access 3. Keduanya adalah standar keamanan jaringan wireless yang digunakan untuk melindungi data yang dikirim melalui jaringan wireless dari serangan sniffing. Standar WPA2 yang digunakan sejak tahun 2004 masih digunakan hingga saat ini, sedangkan WPA3 dikeluarkan pada tahun 2018. WPA3 menambahkan beberapa fitur keamanan yang tidak tersedia pada WPA2, seperti enkripsi yang lebih kuat dan autentikasi yang lebih aman. Menggunakan teknologi terbaru seperti WPA2 atau WPA3 sangat penting untuk mencegah sniffing yang menyediakan lapisan tambahan keamanan untuk menyamarkan data dari sniffer atau man in the middle dan mengurangi risiko dari serangan yang dikenali. Namun perlu diingat bahwa tidak semua perangkat yang digunakan dalam jaringan support dengan WPA3. Perlu dilakukan konfirmasi terlebih dahulu. Berikutnya adalah uh, enkripsi. Enkripsi adalah proses untuk mengubah data
yang dikirim melalui jaringan menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca orang yang tidak berwenang. Sebuah enkripsi digunakan untuk melindungi data dari sniffer yang mencoba untuk mengambil data yang dikirim melalui jaringan. Beberapa jenis enkripsi yang dapat digunakan adalah seperti WPA2 atau WPA3 tadi untuk jaringan wireless dan SSL atau TLS untuk koneksi internet, yaitu yang HTTPS tadi. Mengaktifkan enkripsi jaringan sangat penting untuk mencegah sniffing karena menyediakan lapisan tambahan keamanan untuk menyamarkan data dari sniffer. Namun, pastikan perangkat yang digunakan dan software yang digunakan dalam jaringan telah support dengan jenis enkripsi yang digunakan. Lalu yang terakhir adalah firewall. Firewall adalah perangkat atau software yang digunakan untuk mengontrol akses jaringan pada komputer atau jaringan. Program firewall akan memblokir semua paket data yang tidak diinginkan atau tidak dikenal dari masuk ke komputer sehingga mengurangi risiko dari serangan sniffing. Secara default, sistem operasi modern seperti Windows, macOS, dan Linux sudah dilengkapi dengan firewall built-in ya. Namun, juga dapat menambahkan firewall tambahan yang lebih kuat seperti lapisan tambahan. Contohnya itu Malwarebytes, lalu Mac McAfee yang biasanya dapat free beli laptop itu ya. Itu biasanya free 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun itu saya lupa. Menggunakan firewall pada komputer sangat penting untuk mencegah sniffing karena menyediakan lapisan tambahan keamanan untuk menyaring paket data yang masuk ke komputer dan mengontrol akses jaringan. Namun perlu diingat bahwa firewall hanya akan efektif jika diaktifkan dan dikonfigurasi dengan benar, sehingga perlu diperhatikan panduan dari vendor atau bantuan dari profesional untuk melakukan konfigurasi yang benar. Sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.